menghitung kecocokan hari, ingat-ingat ya teman-teman ya, hari lahir diri kita ditambah dengan 2 hari atau 3 hari. Hari berikutnya itulah hari yang cocok untuk diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, dalam rumah tangga tidak cukup hanya tentrem adem ayem, namun diperlukan juga kecukupan masalah ekonomi, masalah duit atau keuangan. Bohong sekali kalau aku rela tinggal di gubuk derita asalkan bersamamu. Itu bohong, hanya ada di nyanyian saja itu. Tapi nggak punya uang itu boro-boro mau shopping, mau beli cilok aja nggak bisa. Kira-kira kalian mau apa enggak? Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, ingat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat, sehingga kita masih ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung kecocokan weton jodoh menggunakan jari, ya, gampang sekali. Tapi sebelum melanjutkan menyaksikan video ini, bagi sahabat dan teman-teman I2 TV yang sudah melakukan subscribe, like, komen, ataupun share, saya doakan semoga disehatkan lahir batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar, dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Kecocokan pasangan sangatlah penting ya teman-teman, karena menjalani kehidupan berumah tangga bukan untuk setahun atau 2 tahun saja, tapi untuk selamanya. Bagaimana rumah tangga akan tentrem dan damai bila dalam keseharian dipenuhi dengan pertengkaran, saling curiga, saling merasa dirinya paling benar. Istri ngomel mulu, suami pun tidak mau kalah, marah-marah mulu. Sehingga berakibat suami merasa tidak nyaman berada di rumah. Suami lebih betah nongkrong dengan teman-temannya di luar sana. Bila kondisi seperti ini sering terjadi, bahkan hampir setiap hari terjadi pertengkaran, apa yang akan terjadi? Bisa jadi di luar sana suami bertemu dengan wanita yang membuatnya nyaman. Istri pun begitu, curhat-curhatan dengan temannya, akhirnya merasa nyambung dan nyaman pula dengan pria lain. Kalau sudah begini, sudah dapat dipastikan rumah tangganya akan berantakan. Pastinya kalian tidak menginginkan toh kondisi seperti ini. Supaya hal seperti itu tidak terjadi, sangatlah penting untuk menghitung kecocokan hari lahir kalian sebelum menentukan pilihan untuk menikah. Bila tidak cocok hari lahirnya atau weton lahirnya, sebaiknya jangan memaksakan untuk menikah dengan orang yang tidak cocok, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita boleh percaya dengan prediksi perhitungan kecocokan hari lahir atau kecocokan weton lahir? Jawabannya ya boleh. Kita aja kalau mau beli pakaian harus pilih yang cocok, warnanya yang cocok,
besar gedenya juga harus pas dengan badan kita. Lah ini mau menentukan pasangan hidup, masa tidak boleh? Yang tidak boleh itu kita meyakini dan mengimani hari lahir atau weton lahir. Karena keyakinan dan keimanan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju toh? Kalau setuju kita lanjut. Biasanya orang itu sering mengatasnamakan cinta. Saya nggak bisa hidup tanpanya, Pak. Saya pokoknya mau mati saja kalau nggak menikah dengannya. Walah, dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan cinta. Dalam rumah tangga perlu adanya kedamaian dan kenyamanan. Ora percaya coba ane dewe. Engko nak gelut kalau sering berantem ya kamu tanggung sendiri. Banyak orang yang telah berkonsultasi dengan saya penyebab ketidakcocokan weton lahir dan mereka memaksakan menikah, bahkan orang tuanya sudah melarang, dia tetap memaksa. Akhirnya apa? Akhirnya ya bubar. Oke, supaya tidak penasaran, begini loh caranya menghitung kecocokan weton lahir untuk menentukan jodoh menggunakan jari tangan. Langkah pertama menghitung kecocokan hari lahirnya dulu ya. Rumusnya adalah hari lahir kita ditambah dengan 2 atau 3 hari berikutnya. Contohnya begini, seorang laki-laki yang lahirnya hari Minggu ya teman-teman ya, pasangannya yang cocok adalah Minggu ditambah 2 hari, Senin, Selasa. Berarti pasangan yang cocok adalah hari Rabu atau hari Kamis. Nah itu. Dan misalnya lagi, kalian lahirnya hari Rabu ya, tambah 2 berarti Kamis, Jumat. Yang cocok adalah Sabtu atau Minggu. Jadi gampang toh untuk menghitung kecocokan hari. Ingat-ingat ya teman-teman ya, hari lahir diri kita ditambah dengan 2 hari atau 3 hari. Hari berikutnya itulah hari yang cocok untuk diri kita. Nah, itu baru kecocokan hari. Jadi menghitung kecocokan hari lahir fungsinya untuk mengetahui kecocokan karakter, energi atau emosi jiwa diri kita terhadap pasangan kita, supaya dalam rumah tangga hidup rukun, tentrem, adem, ayem, tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran besar. Kalau hanya ribut-ribut kecil atau sedikit itu hal biasa, merupakan bumbu penyedap dalam rumah tangga supaya mantep. Seperti yang saya katakan tadi, dalam rumah tangga tidak cukup hanya tentrem, adem, ayem, namun diperlukan juga kecukupan masalah ekonomi, masalah duit atau keuangan. Bohong sekali kalau aku rela tinggal di gubuk derita asalkan bersamamu. Itu bohong, hanya ada di nyanyian saja itu. Tapi nggak punya uang itu boro-boro mau shopping, mau beli cilok aja nggak bisa. Kira-kira kalian mau apa enggak? Jadi hitung juga neptu weton atau hari lahir dan pasaran lahirnya ya teman-teman ya, supaya cocok, supaya rezeki ini deres. Ora urip sengsara. Nggak ada yang namanya orang mau hidup hanya dengan cinta, itu nggak ada ya teman-teman ya. Kita ambil contoh ya teman-teman ya, ingat hari lahirnya masing-masing. Neptu hari itu adalah hari Minggu itu Neptunya 5, Senin itu Neptunya 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Itu Neptu hari. Sedangkan Neptu pasaran adalah
Pon itu 7, Kliwon itu 8, Pahing itu 9, Wage atau upah itu 4, dan Legi itu 5. Penggabungan neptu hari dan neptu pasaran itu yang disebut dengan neptu weton lahir. Kita ambil contoh begini ya teman-teman, perhatikan ya. Biar gampang ngitung, nggak usah tanya-tanya sama orang pinter, bisa pinter ngitung sendiri ya. Misal orang laki-laki lahirnya Minggu Pon, jadi dihitung Minggu itu neptunya 5 dan Pon itu neptunya 7. Jadi jumlah neptu weton hari lahir pria yang lahirnya Minggu Pon itu 12. Dan berpasangan dengan contohnya wanita yang lahir hari Rabu Wage. Rabu itu neptunya 7 dan Wage itu neptunya 4. Jadi neptu weton hari lahir wanita yang lahirnya Rabu Wage itu 7 tambah 4 jumlahnya 11. Gampang toh? Jadi untuk menghitung pasangan itu neptu weton lahir laki-laki ditambah dengan neptu weton lahir wanita. Tadi jumlahnya yang laki-laki 12 ditambah dengan neptu wetonnya perempuan jumlahnya 11. 12 ditambah 11 itu jumlahnya 23. Itu yang dinamakan neptu weton pasangan. Ingat-ingat ya, tadi jumlah neptu weton pasangan adalah 23. Jadi sekarang ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung kategori kerezekian. Kalau menurut Primbon Jawa itu ada 5. Yang pertama itu adalah Sri, yang kedua itu Lungguh, yang ketiga itu Dunyo atau Gedong, yang keempat itu Loro, yang kelima itu Pati. Jadi Sri itu tingkat kerezekiannya standar, Lungguh itu kemuliaan atau jabatan, Dunyo atau Gedong itu adalah rezeki ini terus iso dadi kaya, sedangkan Loro itu harus sakit-sakitan untuk mendapatkan rezeki, dan Pati itu harus mati-matian untuk mendapatkan rezeki. Tinggal pilih kalian mau pilih yang mana, karena untuk pasangan itu tergantung kalian yang memilihnya. Jadi neptu weton pasangan tadi ketemu 23 dibagi dengan 5. Yang dihitung itu adalah sisanya. 23 dibagi 5 itu 20 menyisakan 3. Nah, 3 itu jatuh kepada Dunyo atau Gedong. Gampang toh? Pasangan Minggu Pon dengan Rabu Wage bila menikah maka akan mendapatkan atau diprediksi kehidupannya dalam rumah tangga akan hidup rukun, tentrem, adem, ayem, lan makmur, karena pasangan harinya cocok dan kerezekiannya pun tiba Gedong atau Dunyo. Artinya rezeki ini terus koyo grojokan, koyo samudra yang luas. Mau apa tidak? Kalau mau ya kita harus menghitung weton sebelum menikah. Jangan sesudah menikah baru dihitung-hitung, itu sudah nggak ada artinya. Masa iya harus cerai? Jangan memaksakan apabila orang tua sudah melarang. Jangan memaksakan kalau harinya nggak cocok. Jangan memaksakan kalau neptu pasarannya pun nggak cocok. Daripada nyesel, tapi memang ya begitu namanya manusia. Penyesalan itu selalu di belakang, karena kalau di depan itu pendaftaran. Leres toh? Oke teman-teman semuanya,
Yang perlu diingat bahwa kesuksesan dan rezeki itu telah ditentukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk perubahan nasib dan kelancaran rezeki itu tergantung manusianya, seberapa besar usaha yang telah dilakukan. Apa wis dihitung apa belum metonnya? Kalau enggak ya resiko masing-masing. Sedangkan hasil prediksi menggunakan weton merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nasib supaya lebih baik, supaya nggak urip sengsara. Perhitungan weton merupakan suatu ilmu prediksi yang sudah digunakan para leluhur tanah Jawa dari dahulu sampai saat ini. Produk asli Indonesia, kenapa nggak mau pakai? Tingkat akurasi kebenarannya dari usaha itu atau tingkat keberhasilannya itu ya kita serahkan kepada Gusti Allah sepenuhnya. Yang penting kita usaha dulu ya teman-temannya, jangan ngeyel dulu, baru kalau sudah kepentok baru nyerah, itu udah baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan kehilafan atau kesalahan merupakan kekeliruan saya dalam menyampaikan informasi ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariyah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.